Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ada yang diam-diam mempersiapkan diri untuk serius dan berkomitmen dengan kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, selalu bahagia, dan selalu penuh dengan keberlimpahan. Saya juga ingatkan bahwa bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, dan ini energi banyak orang. Oke? Saya juga ingatkan, bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Oke, di sini ada Queen of Pentacle, the Emperor. Sini ada the Moon, Four of Pentacle, dan di sini ada the Hangman. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Ada Queen of Pentacle, saya melihat sepertinya ada sebagian kamu yang bisa saja saat ini merasa kesepian, merasa kosong, merasa ada sesuatu hal yang mungkin kurang dalam kehidupan kamu. Entah itu bisa saja dalam pekerjaan atau dalam karir kamu begitu sukses, tetapi kayaknya masalah pasangan atau jodoh bisa saja kamu belum menemukannya. Artinya masih ada sesuatu hal yang kamu rasa belum bisa mengisi kekosongan atau kehampaan dalam hidup kamu. Oke. Masih dalam kesendirian bisa saja, atau kamu saat ini masih berada dalam trauma, entah itu tentang sebuah kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu saat ini menutup diri, sulit untuk kembali memulai, sulit untuk kembali percaya. Yang mungkin ada dalam pikiran kamu saat ini hanyalah nggak ada yang benar-benar bisa kamu percaya. Kayaknya yang mendekat ke kamu hanya ingin memanfaatkan kamu dengan segala yang kamu miliki. Yang mendekat ke kamu hanya berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Atau yang mendekat ke kamu hanya berusaha untuk kesenangan sesaat atau ambisi sesaat. Kamu tidak merasakan ada sesuatu yang benar-benar serius. Itu yang kamu rasakan. Kamu merasa yang mendekat ini hanya pengen main-main atau hanya ingin memanfaatkan kamu, memanfaatkan keadaan kamu saat ini. Itu yang kamu rasakan. Sepertinya kamu belum benar-benar bisa merasakan sesuatu hal yang membuat jantung kamu benar-benar berdebar kencang. Artinya kamu belum bisa merasakan ada ketulusan. Oke, ada niat yang baik. Kayaknya yang mendekat ini hanya pengen main-main sama kamu. Ini yang kamu rasakan. Artinya kamu masih dalam kehampaan atau kekosongan. Kayak nggak ada yang bisa kamu percaya saat ini. Ada the Emperor, ada the Moon, dan sepertinya saya melihat akan ada sesuatu hal yang lebih real ya, lebih nyata di sini. Artinya bukan hanya main-main, bukan hanya kepura-puraan, bukan hanya kepalsuan, tetapi seseorang yang sepertinya yang akan kamu rasakan ini adalah yang terbaik. Ini adalah seseorang yang istimewa, yang akan membuat jantung kamu berdebar kencang karena pembuktiannya, karena apa yang dia lakukan untuk kamu, bagaimana usahanya. Itu yang membuat jantung kamu berdebar kencang, yang kamu rasa sepertinya ini beda ya dari yang lain. Ini adalah sosok yang mungkin istimewa yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Kayaknya seseorang yang lebih punya karakter,
Oke, seseorang yang lebih serius, seseorang yang sepertinya tidak mau main-main ya. Ya mungkin dia juga sebenarnya takut juga tentang seseorang yang mungkin mendekat yang bisa saja ingin memanfaatkan dia, karena saya melihat dia juga uh, punya segalanya, dia punya pekerjaan, punya karir yang baik, oke, dia punya keberlimpahan juga di sini, finansial yang cukup stabil. Dan tentunya ini juga adalah bentuk kehati-hatiannya juga sama seperti kamu dan dia sudah tidak mau sesuatu hal yang nantinya bisa saja atau hanya ingin memanfaatkan. Tentunya dia menginginkan sesuatu hal yang lebih baik ya dalam kehidupannya, karena bisa saja pernah mengalami situasi yang dibohongi, oke, yang mungkin hanya memanfaatkan dia, bisa saja terjadi. Tapi di sini kayaknya akan ada pertemuan, akan ada ya mungkin ada teman yang mempertemukan kamu dan dia, yang mungkin mereka merasa kamu dan dia cocok, satu visi dan satu misi, sama-sama menginginkan sesuatu hal yang lebih serius, dan mungkin diam-diam memang dia mempersiapkan sesuatu hal untuk kamu, untuk berkomitmen, untuk lebih serius, oke? Dan nggak butuh waktu lama bagi dia benar-benar yakin terhadap kamu, karena mungkin punya latar belakang yang sama, punya kisah yang mungkin hampir-hampir mirip tentang masa lalu kamu dan dia, pernah mungkin dimanfaatkan atau ditipu oleh pasangan. Artinya di sini kamu dan dia satu frekuensi. Ya mungkin punya kisah masa lalu yang sama. Itulah yang membuat kamu dan dia lebih selektif, lebih berhati-hati untuk ke depannya. Oke, dan saya lihat ternyata nggak butuh waktu lama ya. Dan ternyata dia diam-diam berusaha untuk mempersiapkan diri untuk lebih serius, untuk lebih berkomitmen dengan kamu. Tidak ada lagi keraguan dalam hati kamu, tidak ada lagi kebimbangan. Dan di sini kamu dan dia akan sama-sama yakin. Meski awalnya pintu hati kamu tertutup, kamu sulit untuk kembali percaya terhadap seseorang, tetapi di saat jantung kamu berdebar kencang atau sesuatu hal yang kamu rasa ini istimewa, dengan begitu kamu akan lebih terbuka di saat kamu benar-benar menemukan seseorang yang tepat. Oke? Pada akhirnya waktu juga akan bisa menjawab semuanya, meski butuh waktu yang tidak sebentar tentunya, butuh waktu yang proses atau cukup lama ya untuk kamu benar-benar yakin dan percaya terhadap seseorang ini, tetapi perlahan keadaan akan mulai berbalik. Kebahagiaan kembali kamu rasakan, kehampaan atau kekosongan dalam diri kamu itu mulai terisi, kamu lebih bisa merasakan hidup yang sesungguhnya, yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan senyuman. Artinya kamu merasa lengkap, kamu merasa sempurna di saat seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu. Meski terlihat kamu mungkin awalnya melihat dia adalah seseorang yang mungkin bisa saja terlalu serius, atau mungkin seseorang yang tidak gampang bercanda, tetapi di dalam hatinya dia punya ketulusan. Dia punya sisi terbaik dalam dirinya, ya mungkin seseorang yang penuh rasa empati atau simpati terhadap seseorang. Yang ini juga membuat kamu luluh pada akhirnya. Ternyata seseorang ini adalah seseorang yang kamu rasa istimewa, beda dari yang lainnya, membuat jantung kamu berdebar di saat kamu berada di sampingnya. Akan ada pertemuan dengan seseorang yang seperti ini. Oke, yang akan kembali bisa membalikan keadaan, karena di sini kamu dan dia sudah cukup bertahan dengan situasi dan kondisi yang sulit dulunya, yang pada akhirnya kebahagiaan itu akan kamu rasakan kembali. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada go will, ada open up to change, be proud of yourself. Di sini ada focus on the positive, dan ada work through your feeling. Dan dari tebaran kartu ini,
saya melihat sepertinya kamu sudah lebih berhati-hati ya. Kamu sudah lebih mampu untuk melihat masa depan, namun dalam kewaspadaan, dalam kehati-hatian, kamu sudah melihat akan ada kebahagiaan untuk kamu, akan ada sesuatu hal yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang istimewa dan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Bersiap untuk melakukan sebuah perubahan. Oke, ya mungkin awalnya di sini kamu takut untuk kembali membiasakan diri ya. Kamu takut hal-hal yang dulunya pernah terjadi itu terulang kembali tentang kesedihan, tetapi di sini seseorang ini tidak akan main-main, tapi seseorang ini lebih mempersiapkan diri atau diam-diam mempersiapkan diri untuk serius dan berkomitmen dengan kamu, dan kamu juga harus bersiap untuk merasakan perubahan dalam kehidupan kamu, dan kamu bersiap untuk membuka diri, bersikap untuk bisa lebih menerima tentang sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik, ini adalah sesuatu hal yang selama ini kamu impikan, kamu dambakan. Saat ini kamu lebih fokus terhadap kebahagiaan di diri kamu ya, karena mungkin kamu sudah bisa saja finansial kamu sudah sangat stabil, karir kamu sudah sangat stabil, dan mungkin saat ini kamu lebih memikirkan tentang kebahagiaan dalam batin kamu ya, tentang butuh cinta, butuh kasih sayang ya. Walau bagaimanapun ada saatnya kamu membutuhkan seseorang, tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu bermanja. Kamu tidak bisa membohongi diri kamu sendiri dengan mengatakan kamu sudah cukup bahagia dengan keadaan kamu saat ini, dengan segala yang ada. Tapi yakin dalam lubuk hati kamu yang terdalam, kamu butuh sosok yang seseorang bisa mendampingi kamu, yang akan selalu ada untuk kamu di saat kamu ada masalah atau ada problematika, di saat kamu butuh seseorang untuk tempat mencurahkan segala rasa, baik itu tentang kebahagiaan sekalipun atau tentang kesedihan. Kamu butuh, walau bagaimanapun ada kalanya kamu butuh seseorang ya. Kamu tidak bisa membohongi diri kamu. Artinya saat ini kamu sudah lebih fokus terhadap diri kamu, tentang kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Fokus untuk hal-hal yang positif. Ya mungkin kamu sudah benar-benar berdamai ya, benar-benar memaafkan apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Ya mungkin kamu pernah di ghosting, kamu pernah dimanfaatkan, kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Tetapi di sini pikiran-pikiran itu kamu buang jauh-jauh. Saat ini kamu lebih berusaha untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada untuk kedepannya terhadap seseorang yang kamu yakini ini adalah seseorang yang baik. Kamu yakin meski terkadang ada keraguan, ada kebimbangan dalam prasangka kamu terhadap seseorang, tetapi di sini kamu mampu untuk mendengarkan kata hati kamu ya, feeling kamu. Kamu lebih bisa merasakan mana yang terbaik, mana yang harus kamu hindari. Artinya saat ini kamu nggak mau buang-buang waktu dengan hal-hal yang dulunya pernah membuat kamu dalam penyesalan, dulunya pernah membuat kamu dalam kesedihan dan kekecewaan. Saat ini kamu fokus untuk ke depan, fokus untuk melangkah, fokus untuk bisa benar-benar menemukan kebahagiaan dalam diri kamu, dan pada akhirnya kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang akan membuat jantung kamu berdebar kencang, karena ini adalah yang istimewa, seseorang yang lebih mempersiapkan diri untuk lebih serius dan lebih bisa berkomitmen dengan kamu. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate ya. Dan untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur kamu dimanapun berada. Karena bisa saja ada sebagian kamu yang masih dalam kesedihan, masih dalam keputusasaan, sulit untuk kembali membuka diri. Tetapi yakin di saat waktu yang tepat, di saat seseorang yang tepat hadir, dengan begitu hati kamu dan pikiran kamu akan terbuka untuknya. Oke, semoga ini juga bisa memberikan pencerahan untuk kamu. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.